Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tia sebagai guru mata pelajaran PKN. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu bab 4 dengan judul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebelum memulai presentasi materinya, saya sebagai moderator dari kelompok 9 ingin memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Safa Komala Ayu, kedua, Salur Rahmawati, ketiga, Sarah Humairoh, dan yang terakhir, Septian Dewa Saputra. Dan alangkah lebih baiknya jika sebelum memulai presentasi, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, di sini dapat kita lihat peta konsep dari bab 4. Bagian A yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan bagian B yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan bagian A, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional. Hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Karena ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan nomor 2 tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, suatu negara tersebut membutuhkan bantuan dari negara lain. Kemudian, terdapat faktor-faktor kerjasama dalam hubungan internasional. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Karena adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup suatu negara. Yang kedua, faktor eksternal, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Sekian presentasi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Salur Rahmawati. Bangsa Indonesia dalam hubungan internasional menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan hubungan internasional yaitu pembentukan masyarakat yang adil dan makmur, pembentukan persahabatan yang baik antara Indonesia dengan semua negara di dunia, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, dan meningkatkan perdamaian internasional. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pada awalnya, pendirian negara Republik Indonesia dihadapkan pada satu situasi yang dikuasai oleh dua kekuatan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Kondisi tersebut memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang kemudian dirumuskan lagi sebagai prinsip bebas aktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan aktif. Artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan dunia.
Terima kasih kepada Saluh Rahmawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya yaitu B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang mengalami konflik di Komisi Hukum Internasional PBB. Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu yaitu Mohtar Kusumatmadja sebagai anggota ILC. Indonesia merupakan salah satu anggota Dewan Pertama HAM dari berbagai negara anggota PBB. Secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Salah satu prestasi Indonesia adalah saat Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Lalu yang kedua ada peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Indonesia juga menjadi salah satu negara pemerkasa berdirinya ASEAN. Di antaranya adalah negara-negara ASEAN yang menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Dewa. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara penting ASEAN. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok GNB merupakan wadah bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia berusaha secara konsisten dan aktif membantu upaya pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Dengan berbagai kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Sebagai anggota GNB, Indonesia berupa untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan pada masa kepemimpinan Indonesia selama 3 tahun. Banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam peraturan politik global. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Selesai sudah presentasi materi bab 4 dari kelompok kami. Dan alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.